ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين لا سيما خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة جميع ساداتنا وموالينا وأئمتنا إلى حضرة أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين وساداتنا الصوفية المحققين ثم إلى حضرة جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ المخلصين وعلمائنا العاملين كلهم أجمعين وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب وشارحيها ومصنفيها وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي الحسني ومؤلف أصله الإمام جلال الدين السيوطي وإلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا كلهم أجمعين خصوصا لحضرة روح المرحوم المغفور له شيخنا ومربي أرواحنا شيخ أحمد جوهر يانس الفناني وإلى حضرة والد الكريم أحمد جمهور الشاذلي والشيخ محمد قاسم زبير والشيخ محمد علي بهر الدين شيخ محمد بصري علوي مرتضى وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روحانية من حضر هذا المجلس جعلنا الله وإياهم من الفائزين دخلنا الله وإياهم الجنة النعيم بغير حساب وجعل الله هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة. اللهم آمين. الفاتحة. Alhamdulillah dan kula pakon ngiseen sareng Gus Imam karena beliau berhalangan. Jadi pengajian tafsir kadinto untuk malam mangken pakon sementara ekente kalaban pengajian Zubdatul Itqan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبعلومه في الدارين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المحكم والمتشابه. Tawikiku mertelakan ayat-ayat kang terang dilalai wal mutasyabih lan kang samar utawa serupa. Dilalai pembahasan kita kali ini terkait dengan ayat muhakkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya terang benderang, bukan hanya terang tapi benderang, nyata. Ayat-ayat yang sudah tidak diragukan lagi maknanya. Sehingga dari ayat-ayat itu ya, hukum-hukum itu dapat
digali, dapat dipahami. Dan juga terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas, yang samar. Ya. Qala ta'ala, ngendika Gusti Allah Ta'ala halimulhur Allah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huwa utawi Allah iku alladzi dzat anzala kang nurunaken sapa ladzi 'alaika ngatasi sira Muhammad alkitab ing kitab. Minhu iku setengah saking kitab ayatun muhkamat utawi piro-piro ayat kang den terang akan dilalai. Hunna iyo ayat muhakkamat umul kitab iku pokoi kitab, asali kitab. Wa ukharulan utawi kang liya iku mutasyabihat kang jumbuh to samar, kang samar. Waqat haka lan teman-teman nyeritakan sapa Ibnu Habibin An-Naisaburi, Ibnu Habib An-Naisaburi fil mas'alati ing dalam iki masalah salah satu aqwalin. Jadi fil masalah itu ai fi hadhil masalah ya. Salah satu aqwalin ing telu piro-piro pendapat. Ibnu Habib An-Naisabur di dalam kitab, mungkin ini namanya kitab ya, Al-Mas'alah itu, atau terkait dengan al di sini ini ya, yang dimaksud ya penjelasan ini terkait dengan ayat ini ya. Ada 3 pendapat, ahaduha utawi salah siji ni salasah iku annal Qur'ana sa'tuhuni apa Qur'an kullahu sekabihani Al-Qur'an iku muhakkamun perkara kang den terangaken dilalai. Kesemuanya Al-Qur'an itu menurut pendapat yang pertama itu adalah muhakkam, nyata terang benderang kesemuanya. Dikuatkan dengan firman Allah liqaulihi ta'ala, krana dawuh Gusti Allah Ta'ala halimulur Allah, kitabun uhkimat ayatuh, kitabun iku kitab uhkimat kang den kokoaken opo ayatuhu ayat-ayati kitab. Al-Quran ini nyata ayat-ayatnya, jelas. Ini ayat yang dijadikan sebagai landasan oleh pendapat yang pertama ini ya. Asani utawi kang kaping pindho kulluhu utawi sekabehane Al-Qur'an iku mutasyabihun serupa to samar. Liqaulihi ta'ala krana firmane Allah Ta'ala limulur Allah. Dauni Gusti Allah kitabam mutasyabihan masaniyah. Kitaban kitab mutasyabihan kang serupa masaniyah tur diulang-ulang. Menurut yang kedua itu beranggapan bahwa semuanya Al-Quran itu mutasyabih. Sebenarnya mutasyabih Al-Quran itu, sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat, kitabam mutasyabihan mathaniyah. Jadi kitab
yang maknanya itu samar, diulang-ulang. Itu menurut pendapat yang kedua. Nanti di belakang penjelasannya ya. Saya masih membaca dulu sesuai dengan ininya. As-salis utawi kang kaping telu, wa huwa utawi salis iku as-sahihu, pendapat kang bener. Iku ingkisamuhu kebagini Al-Qur'an ila muhakkamin maring muhakkam wa mutasyabihin lan mutasyabih. Menurut pendapat yang ketiga, dan ini yang benar menurut pendapatnya Imam Nawawi, yang ini yang benar. Al-Quran itu terbagi menjadi muhakkamat dan mutasyabihat. Jadi memang ada yang muhakkamat, ada yang mutasyabihat. Itu seperti itu. Lil ayati krono ono ayat gelek saya ada bisa. Krono ayat niku wau al-musaddar. Al-musaddari kang den dadiaken kawitan, kang den tampilaken apa biha kelawan ayat. Ayat gelek kisah. Ayatun muhkamat wa ukharu hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Lawan Qur'annya sendiri sudah mengatakan seperti itu. Minhu itu kan maknanya kan sebagian, ya. Min itu kan wa'id wa bayyin, ya. Wa bayyin wabtadi fil amkinah, ya. Bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah. Jadi min itu ada yang bermakna tab'id. Ya. Karena sudah dikatakan sebagian itu ayat muhkamat, dan itu pokok daripada Al-Quran, daripada kitab. Sedangkan yang lain mutasyabihat. Nah, ya sudah seperti itu. Makanya ini dikatakan sebagai pendapat yang benar menurut pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebagaimana juga dikutip oleh musannifnya kitab ini. Wal jawab utawi jawabani anil ayataini saking ayat loro. Nah, apa berarti ayat yang dua yang datang berikutnya, yang ditampilkan berikutnya itu apa berarti kesimpulannya kalau seperti itu? Wal jawabu utawi jawaban anil ayataini saking ayat loro iku annal murada satune pokang den karepaken bi ihkamihi. Tadi kitabun uhkimat itu apa yang dimaksud dengan ihkamnya itu? Bi ihkamihi kalawan kokone Al-Qur'an iku itqanuhu sempurnani Al-Qur'an. Wa adamu tatarrukin naqdih lan uraanani melebuni pertentangan. Ura melebuni pertentangan wal ikhtilaf tegese persulayanan ilaihi maring Qur'an. Wa bitasyabuhihi lan den karepaken kelawan mutasyabihnya Al-Qur'an iku kaunuhu anani. Jadi ai wa annal murad bitasyabuhihi kaunuhu gitu ya. Karena itu ataf. Jadi ataf itu harus bisa mengembalikan apa? Ala takdiril apa? Amil ya. Ataf itu kan seperti itu. Ya Zaidun wa Amrun, ay wa ja'a Amrun. Kalau tidak bisa diatapkan kepada sesamanya, itu tidak dikatakan ataf. Ya. Tidak dikatakan ataf dalam makna yang sebenarnya, tapi diilhakkan. Kalau bahasanya nahwu itu kan ilhak, ya. Adalah ilhaq seperti jamak mudzakkar salim itu kan yang asli jamak mudzakkar salim itu nama orang laki-laki atau sifat-sifatnya. Nah, kalau bilangan-bilangan seperti isyrunah apa itu? Itu berarti itu mulhaq. Disamakan. Diserupakan. Wa bitasyabuhihi lan kelawan mutasyabihnya Al-Qur'an kaunuhu iku anani Al-Qur'an
yasbihu ku surupa apa ba'duhu sak tengani Quran ba'don ing sak tengani nyerupani apa ba'duhu sak tengani Al-Quran ba'don ing sak tengani nyerupani fil haqqi ing dalam kebenaran wasidqilan tegesi kebenaran wal i'jaz lan oleh ngapesaken anduini mukjizat titik. Jawabannya apa? Dua ayat tadi itu yang datang setelahnya itu ya, yang kitabun uhkimat ayatuh dengan kitabam mutasyabiham masani itu apa? Ya. Kalau seperti itu memang yang benar itu adalah inkisamu ila muhakkan wa mutasyabih. Yang dimaksud dengan ihkam itu yaitu sempurnanya Al-Quran. Dan tidak ada jalan Al-Quran itu untuk dipertentangkan. Karena maknanya terang, benderang, jelas. Tidak ada perbedaan. Tidak ada konflik norma. Atau kalau bahasanya orang-orang ahli hukum itu. Konflik of norm. Gitu ya. Lo tahu sengoca. Celai koca aki malebi hede celinga kija. Mi bede enlainan deh ya. Konflik norma. Jadi Quran itu tidak ada di Quran itu yang satu meniadakan yang lain. Sesitung atan tangan bi lainah. Ya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, niscaya di dalamnya ayatnya itu saling bertentangan, saling meniadakan. Apa enten Al-Quran lo toman? Ada neng Quran nikah, merintah solat pas neng lainah, laja bejeng ada. Sekali Al-Quran menurunkan perintah menjadi perintah. Kalaulah ternyata ada dalam satu ayat itu memiliki pertentangan, maka ilmu usul akan memberikan penjelasan tentang itu. Bisa saja itu ada nasikh mansukh di dalamnya, ya. Tapi awalnya yo leaki, sebudian lo ngoleaki. Nah, maka yang awal itu fi darajatil mansukh. Ini berarti ayat senasakh tidak diberlakukan hukumnya, maknanya, tapi kitabahnya ditetapkan, tilawahnya tetap. Jadi nasakh itu ada yang nasakh, ya. Lafdhon wa maknan, lafadznya dihilangkan dari Al-Quran, seperti apa itu? Yang ayat rojam itu, ya. Apa itu ayat? Lupa saya ininya, hadisnya itu. Farjumuhuma itu albatatan itu ya. Ya. Seperti itu lafdhon wa maknan. Ya, lafdon, ya, lafdonnya dihilangkan, tapi maknanya ditetapkan. Ya. Jadi nang Quran ada. Cuma hukumnya ditetapkan. Gimana ini kah? Bade sepunten. Bade sepunten. Contoh, saudara tahu ayat tentang khomer. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di ayat itu di periode itu, jadi ketika ayat itu masih belum turun ayat berikutnya, itu masih diperbolehkan orang untuk melakukan yang namanya minum khamr. Oleh kita panika. Ya. Kata orang sekarang, di rezim ayat ini masih diperbolehkan orang untuk meminum khamr. Ya. Sampai pada persoalan di mana orang itu ketika sholat itu sering mabuk. Jadi mereka itu tidak sadar ketika sholat. Apa yang mereka baca, apa yang mereka kerjakan itu mereka tidak sadar. Akhirnya turun ayat berikutnya, yaitu apa?
ayat yang menerangkan terkait dengan wala taqrabus salatah ya hatta ta'lamu ma taqulun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, itu ya ayatnya itu ya. Jadi dilarang orang itu untuk meminum khamr kalau dia sudah mau melaksanakan sholat. Akhirnya sahabat mun nginum nikah mungkin ujau kilo apa jeung ki nginum ki. Karena yang dilarang itu masih terkait dengan karena sholat. Mau ngabejeng ah? Jangan dia bejeng sampai dia sadar. Artinya potensinya bagaimana? Khamr ini dilarang ketika orang akan melakukan sholat. Karena berkonsekuensi dia itu akan mabuk ketika melakukan sholat. Jadi asal wal awwalah kibada lafat wa manafi'u linnas kilo jelas. Jadi hanya semacam anjuran saja. Lele beritahu khamr jiang ya beda mudarat beda manfaat. Keng mudarat lebih rajin timbang manfaat. Itu kalau pengikut aliran positivistik dalam hukum, orang mung hukum hanya memaknai yang tertera dalam tulisan, maka karena tulisannya itu tidak menjelaskan bahwa itu dilarang, maka akan beranggapan itu masih boleh. Jadi pada perumahan agak ngelainan nenggang situngah ya bertolesen ya dilarang ngebut di jalan ini. Nenggang situngah bertulisan lain ya ngebut benjul mau ngebut mau labu lagi tulisan nih tulisan nang situngah ada tulisan sama sekali. Kula tanya ke sampean kira-kira konsekuensinya pada atau pelok pada? Pendapat orang umum ngucaki lo pada. Nggih. Karena sesitung ini jelas dilarang dan apa? Ngebut. Sudah jelas itu. Jadi mung bada orang ki ngebut nang kenangan nikah tolpek, salah tolol kupek. Lah, senang situng ah. Mau ngebut pas labu benjol saya kemaksud nih keng warning tengateng cabut ngebut iku wabi orang senang situ nggak orang bebas makin ngebut sang umpama mana bada orang ngebut yompeng aja jawab lah kan ada larangan ngebut di sini ya itu untuk orang yang menganut aliran positivisme. Jadi hukum itu hanya apa yang tertulis. Beda dengan orang yang memahami bahwa hukum itu bukan hanya yang tertulis, tapi hukum itu adalah norma, kesepakatan kita tentang baik tidaknya sesuatu. Manusia nikah seneng lamun iyargein, seneng lamun hormati. Senang kalau hak-haknya itu dipenuhi dan tidak diganggu. Jadi kalau ada tempat gang-gang sempit yang bukan jalan raya, lalu ada orang ngebut, itu diberi larangan atau tidak? Seharusnya sudah paham, jangan ngebut, karena itu bertentangan dengan adat istiadat sopan san. Gimana benten?
Saya menggambarkan seperti itu terkait dengan khamar. Khamar itu seperti itu awalnya. Kiam, nginom ki. Sampai di Budi bade kejadian bade ada buakin ni kedua qabilah. Dua qabilah napa Khazraj bi Aus. Oh nikah leki perang. Boleh tempat mabuk cokocuan. Terus ada buakin terkait dengan kasus Sayyidina Hamzah nginum sampai saking mabukun meli on tanah Sayyidina Hamzah ditegur bi Kanjeng Nabi apa iswan Sayyidina Hamzah. Turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sang fajtanibuhu jelas normanya cepon orang aliran ahli hukum positivisme jelas itu tidak bisa dilarikan konkret plek-blek mari. Beda orang ngucap fajtanibu ngucap lo haram. Berarti aben ni katolpak salah tolol kupek. Benar kan nyomi tolpak. Salah tolol kupek. Artinya jelas itu sudah. Orang awam pun tahu bahwa itu larangan. Fajtanibuhu jauhilah. Berarti itu nahyun, dilarang itu. Al aslu fin nahyi at-tahrim. Ya. Itu seperti itu. Paham nggih? Anika. Jadi Quran lo kira tentangan antara tung bitunga. Mung beda pertentangan itu berarti bisa saja ya. Fi darajatin nasikh wal mansukh. Atau pemahaman-pemahaman lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab usul ya. Memang orang mau paham makna Al-Qur'an itu harus ngaji usul itu. Qawaidul fiqh ya, tata bahasa Arab kesemuanya harus paham. Sudah. Lalu yang dikehendaki dengan kitab mutasyabiham matsani itu apa maksudnya? Al-Qur'an itu sama ya. Jadi mutasyabih nikah maknanya syabihah. Serupa pada neng napana bahwa antara yang satu dengan yang lain itu sama di dalam kebenaran dan sama-sama memiliki mukjizat di dalamnya. Andi i'jaz Al-Qur'an nikah. Al-Qur'an nikah mukjizat Kanjeng Nabi secekak bedening tunyah ala mamarid duhur wal azman sepanjang masa. Cekak Al-Qur'an ni kan. Benar tunya. Sampai kemudian kiamat kengkari ayat melolo cekak. Ada kapi, bisa yober kapi anu yober. Quran ni kamu lagi situng lo bisa yober. Dari mukjizat Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala saya ajamin bikus di Allah pada apa? Jaga Al-Qur'an ni. Yang dimaksud itu. Jadi mutasyabihan matsaniyah diulang-ulang. Karena banyak nang Quran nikah ayat-ayat itu bagaimana? Diulang-ulang di ayat-ayat yang lain. Atau maknanya itu meskipun bikul lebih sampean seteja pelajari bikul seteja nikah baca lo pusen kula lebih sampean lo pada bi ngidingaki lagu empian lebur umpama mangken lagu na Farel wong ke ndene apa wong kok ngini nah nikah sarojak banding-banding aki nikah paling ngabit umur 5 bulan paling laki berisalah liburan, apa boleh. Tapi yang Quran lo kasih nikah. Mulai Al-Quran itu diturunkan sampai hari ini. Orang-orang itu, tentunya orang-orang saya beri hidayah,
Atina senang untuk maos Al-Quran. Ketika ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, ayat-ayatnya itu dikaji, ya tajaddad. Maka selalu ada pembaruan-pembaruan pengetahuan. Wawasan itu bertambah. Empian mempelajari satu pemahaman sang marim pon lastari, tapi mung Quran ebe cepole. Makanya orang atua. Ya Allah, sampai aki pemahamanku lah dalam Al-Quran ila kun himaani, sampai do pak de serah, sampai do pak de lemah maknana Al-Quran. Makanya terkadang untuk orang-orang betul-betul dalam pemahamannya dalam Al-Quran, Al-Quran itu laksana surat dari Allah kepadanya. Tadi surat datang dari Allah de aben. Akhirnya macah bisa kelengar, macah bisa nangis, macah bisa bunga agele. Pola na angrasa. Ce ayat-ayat ni kemadi surat sida pak aben. Bahkan orang yang seperti ini, ya, yang diberikan ilmu seperti ini oleh Allah, terkadang mampu meramal kejadian-kejadian yang belum terjadi dengan membaca ayat-ayatnya Allah. Makanya beda carana orang istikharah ngangkui Al-Quran. Ya tajaddad. Tapi mengai pelajari tambah dalam, sampai seakan-akan madi bahrun la sahilalah, madi tasek seade napa nah seade pantai ya selo etemuh ujungah. Angkana kalau bisa sampean ngaji poongkuan pantai yang tidak bertepi. Orang mung lakar betul-betul seneng de ilmu nikah sampai de angrasa abe nikah butuh. Makanya kocak mon orang angrasa butuh berarti pentar. Sampai bede buku karyana orang kafir timin Abah Ibu Stomi nikah sering nyabe neng perpustakaan buku-buku nikah, buku karyana Kopingho. Nikah beda orang nyaman nikah bupunsu. Orang tua tanpa kepandaian. Saya kemaksud orang tua tanpa kepandaian nikah, orang kedigjayaannya, kesaktiannya nikah purnawisen. Jadi sampai abah nikah ngerasa lo andi kemampuan, tapi tiap atamu bi pendekar, atamu bi musona ngangkui ilmu napa bay, dia bisa mengeluarkan ilmu yang sama dan mengalahkan dengan itu. Nyaman nih bu punsu, malah yang pen kalau enggak tiuti melolo. Ya, oke. Buku na banyak sering maca kulo timin tapak bade nang pondok nikah ki paham ki ya nikah sampai dapat ke bupunsu. Jadi orang ngaji nikah dalam rangka mencoba menghilangkan kebodohan, tapi ingatlah kebodohan itu tidak akan pernah hilang karena kita memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk jadi apa? Al-alim. Karena al-alim ini hanya nama Allah. Kita hanya diberi sebagian tetesan ilmu dari Allah. Tapi sematan alim nikah hanya li ba'di syai'in, ya, bukan li kulli syai'. Makanya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Angkan sampean mung oning panapah asyukur alhamdulillah. Cek sang oning panapah pah langsung mengheda apa ke? Tak tahu mengheda lo tahu apa mengheda. Atanya de engkau re. Aja keng biko iselte didik lepas bener lagi.
Sehingga paling gampang Allah Subhanahu wa taala mundut ilmu dari manusia nikah. Moro-moro tangina tedung lepas elang kapi pak apa nah. Akal ini mung bi Gusti Allah ibriin kekuatan luar biasa. Tapi sekali kala bi Gusti Allah ada apa-apa nah. Ngaheng cek saking komputer. Lepas tak lo ndau sama sekali. Itu seperti itu. Oke. Jadi nikah terkait dengan permulaan dari mutasyabih bi muhakkam. Saya maksud dari mutasyabihat nikah bahwa ayatnya itu antara satu dengan yang lain sama di dalam kebenarannya, sama-sama memiliki mukjizat. Sudah itu saja. Ini sudah isya. Yang terpenting adalah saya memenuhi kewajiban. Mong kemis, molok dalam kolpet tolo ipalo berbikula. Empon nih kecenci gula. Salalah seminggu sekalian, umpamanya sampean asro didik bikula ipalo ber. Ada pas umpamanya prei nggak beri, prei nggak sebelum mah. Ada pas setengah bulan, kadang sebulan baru ngaji. Kita bagi oleh sana. Gula komitmen, makin apa? Sebisa mungkin pahata mabikula karena dimin kula ki emot dabunal maghfur la aba jangan sampai mau ngelakoni apa-apa lo mari karena sekali ben lo mari ngelakoni apa-apa kebanyakan lagi apa-apa jeje mun yulengi pakun lo mari sekali iki mangkana bikula kula terus berusaha nih kah etap nih hatam yang kana mung kemis bikula abek banyak maknana. Karena apa bikula kotu terangaki? Lo bisa mulai terangaki karena nikah ilmu alat. Dari nahu, dari napa barang saya ikuti ganti didik terangaki kapinang dalam nikah. Nikah ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan. Jadi mung terus paham ampian kotu aja. Tapi untuk memperdalam ampian kotu abali dek asal-asal ilmunya. Jadi umpama kaitan bi nahu abali nahuna. Kaitan bi usul abalida usulah kainto cuma terangaki didik sebagai pengingat bahwa ilmu-ilmu ini penting untuk bisa memahami Al-Quran. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mukhtim lana bil iman wa mukhtim lana bil islam. اللهم اختم لنا بحسن الخاتم استودعنا ما قد علمتنا إليك فاحفظه واردده علينا عند حاجاتنا به فكن يا إلهنا كاشف الضر والبلاء بهين جلاهين بهل هلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل منا ومنا مثل أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.